Ya, bertemu lagi dengan saya, Pak Paul Tukan, melalui channel Paul Tukan Ajar Matematika. Saat ini saya hadir dengan sebuah materi yang sangat luar biasa yang patut untuk kita sajikan bersama, yakni terkait persamaan kuadrat. Oke, penikmat channel Paul Tukan Ajar Matematika yang saya kasihi dan saya banggakan, dan anak-anak semua yang mungkin juga mau menyajikan materi ini, saya pikir materi yang saya bawakan ini perlu hanya sangat bermanfaat apabila kalian menyimak dan mempelajarinya dengan saksama ya. Nah, jangan melihat karena matematikanya oleh kebanyakan orang yang mengatakan susah. Tapi jadikanlah matematika itu menurut Anda sendiri bahwa sesuatu yang susah itu harus kita pelajari. Karena dia itu asik dan menyenangkan. Karena Anda beranggapan itu sesuatu yang asik dan menyenangkan, saya yakin bahwa apapun materi matematika yang disajikan, itu adalah bekal yang sangat berharga untuk kalian dalam kehidupan kalian nantinya. Karena orang matematik selalu menjadi orang yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, karena dalam prosesnya dia belajar hal-hal yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai susah, tapi kalau dinikmati akan bermanfaat di kemudian nantinya. Oke, tetap setia bersama channel Paul Tukan. Berikut saya akan mempresentasikan atau menyajikan materi persamaan kuadrat. Oke, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan pertama, mampu menjelaskan persamaan kuadrat serta cara penyelesaiannya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Ya, topik kita pada kesempatan ini adalah persamaan kuadrat. Sebelum kita memahami makna kata persamaan kuadrat, maka sebaiknya kita tahu dulu atau ingat kembali apa itu persamaan, lalu apa itu kuadrat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, arti kata persamaan. Orang matematika pasti tahu persamaan. Ya, kalau omong persamaan, Anda kenal simbol ini. Sama dengan. Nah, menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Seperti berikut. X tambah 3 sama dengan 5. Ini salah satu contoh yang melibatkan tanda sama dengan. Yang mana nilai X ini harus diganti dengan nilai 2, maka pernyataan ini menjadi benar. Sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5.
Begitu juga 2x tambah 3 sama dengan 5. Dapat kita substitusikan atau kita gantikan nilai x-nya dengan 1. Maka 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Pernyataan ini atau dua pernyataan tadi adalah suatu kesamaan. Nah, jadi ini harus kita ingat kembali sekalipun materi ini sudah kita pelajari. Semoga semakin diperkuat pemahaman tentang persamaan. Lebih lanjut, persamaan dapat digunakan untuk menyatakan kesamaan dua ekspresi yang terdiri dari satu atau lebih variabel. Sebagai contoh, untuk x anggota bilangan nyata, persamaan berikut selalu benar. X kali x kurang 1 sama dengan x pangkat 2 kurang x. Nah, persamaan ini adalah contoh dari identitas. Persamaan yang selalu benar, tak peduli berapapun nilai variabel yang ada di dalamnya. Persamaan berikut ini bukanlah suatu identitas. Dia berbeda dengan yang ini tadi. Ya, dia sekarang ada persamaan x kuadrat kurang x. Itu bukan identitas. Nah, persamaan di atas adalah salah satu untuk sejumlah tak hingga x dan hanya benar untuk satu nilai. Nilai akar unik dari persamaan x sama dengan 1. Jadi x hanya 1 deh. Kalau x diganti 1 kuadrat kurang 1 maka sama dengan 0. Jadi tidak bisa yang lain. Karenanya jika suatu persamaan diketahui bernilai benar, persamaan tersebut membawa informasi mengenai nilai x. Secara umum, nilai variabel di mana suatu persamaan menjadi benar disebut dengan solusi atau penyelesaian. Menyelesaikan suatu persamaan berarti menemukan solusinya. Yang berikut arti kata kuadrat. Arti kata kuadrat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Kuadrat merupakan kelipatan atau pengalian sebesar jumlah yang dilipatkan atau dikalikan. Misalnya 8 kali 8 sama dengan 8 kuadrat. Kuadrat disimbol dengan 2 ya. A kali A sama dengan A kuadrat. Bilangan kuadrat dalam matematika juga disebut bilangan berpangkat 2. Setelah memahami dua makna kata dari persamaan, arti kata persamaan, lalu yang berikut arti kata kuadrat, maka tahukah kamu apakah persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan yang paling sering digunakan.
persamaan kuadrat merupakan persamaan polinomial atau disebut juga dengan persamaan suku banyak yang memiliki orde atau memiliki pangkat 2. Persamaan kuadrat sering juga disebut dengan persamaan parabola. Karena jika bentuk persamaan kuadrat digambarkan ke dalam koordinat x, y, akan membentuk grafik parabolik. Persamaan kuadrat dalam X dapat ditulis dalam bentuk umum seperti berikut. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dengan A, B, dan C merupakan anggota bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. X disebut variabel. A disebut koefisien kuadrat dari X kuadrat. B disebut koefisien linear dari X. C disebut konstanta. Nilai koefisien A, B, dan C yang menentukan bentuk parabola dari fungsi persamaan kuadrat dalam koordinat X, Y. Mari kita lihat satu persatu koefisien mereka tiga itu. Kita mulai dari koefisien A. Koefisien A menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Jika nilai A lebih besar dari 0, parabola akan terbuka ke atas. Ini lihat gambar yang pertama sebelah kiri ini. Jika A kurang dari 0, parabola akan terbuka ke bawah. Ini gambar yang kedua. Itu kalau kita melihat koefisien yang ada di persamaan ini. Gitu ya. A, lihat A-nya. Maka kita harus pegang teguh pada kalau koefisien A-nya lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Sedangkan koefisien A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah. Koefisien B. Koefisien B menentukan posisi X puncak parabola atau sumbu simetri dari kurva yang terbentuk senilai X sama dengan negatif B per 2A. Dapat kita lihat gambar berikut. Kita lihat gambar yang pertama. Ya,
Koefisien B tadi sudah diingatkan bahwa menentukan posisi puncak dari parabola ya. Nah, di sini titik puncak ada di kiri sumbu Y. Ini lihat sumbu Y, garis tegak lurus ya. Lurus. Syaratnya AB kurang dari 0. Yang berikut, titik puncak ada pada sumbu Y. Ini pas. Puncak ada pada sumbu Y apabila syaratnya B sama dengan 0. Yang berikut, titik puncak ada di kanan sumbu Y. Ini yang ketiga ya. Syaratnya AB lebih dari 0. Koefisien C. Koefisien C menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu Y. Memotong sumbu Y positif apabila nilai C lebih besar dari 0. Grafik memotong sumbu Y di pusat 0,0 apabila nilai C sama dengan 0. Jadi seperti ini, di tengah-tengah ya, perpotongan. Memotong sumbu Y negatif apabila nilai C kurang dari 0. Baik, jadi itu pemahaman terhadap nilai koefisien ABC dalam menentukan bentuk parabola dari fungsi sebuah persamaan kuadrat dalam koordinat XY. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Ada 4 jenis persamaan kuadrat. Pertama, persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Berikut contohnya. X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Berikut contohnya. X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Berikut ini contohnya. 4X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0.
Jadi silakan diingat keempat jenis persamaan kuadrat tersebut. Aktivitas 1. Diminta siswa perhatikan bentuk persamaan-persamaan berikut ini dan isilah dengan memberi tanda checklist pada kolom yang benar. Bentuk umum persamaan kuadrat perlu kita ingat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dan A, B, C. Ingat itu. Baik, kita lanjut. Nomor 1. 3x kuadrat kurang 6x kurang 9 sama dengan 0. Disebut persamaan kuadrat. Dalam hal ini berdasarkan jenisnya tadi, maka itu adalah persamaan kuadrat rasional yang keempat. Gitu ya. Nah, bentuk ini adalah persamaan kuadrat karena mempunyai pangkat tertinggi dalam persamaan tersebut adalah 2. Yang kedua, 3x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah x sama dengan 9. Ya. Ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena ada pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Kita checklist di situ. Alasannya karena bukan karena mempunyai pangkat tertinggi adalah 3. Yang berikut, 2x tambah 6y kurang 9 sama dengan 0. Juga bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena pangkat tertingginya adalah 1. Berikut. Min x kuadrat sama dengan 6x tambah 7. Ya, ini sudah dapat kita ubah bisa seperti ini. Nah, nanti ada proses ubahnya ke depan ya. Jadi, x kuadrat sama dengan 6x tambah 7. Disebut persamaan kuadrat. Alasannya karena mempunyai pangkat tertinggi 2 dalam persamaan tersebut. Kelima, 2a kuadrat tambah sama dengan 5a tambah 9. Disebut persamaan kuadrat. Ya, kita checklist. Ya, alasannya karena pangkat tertingginya adalah 2 ya. Oke. Keenam, 5x kuadrat kurang 35x sama dengan 0. Ini dapat kita ingat tadi. Ini merupakan persamaan kuadrat tak lengkap. Tapi juga merupakan persamaan kuadrat. Checklist persamaan kuadrat. Oke. Alasannya karena dia persamaan tak lengkap, tetapi
pangkat tertingginya juga adalah 2. Berikut. Sama dengan nomor 6. 3AB kuadrat tambah 9AB sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat juga. Sekalipun tidak lengkap. Karena pangkat tertingginya juga dalam persamaan adalah 2. Berikut. 16x kuadrat kurang 64. Nah, ini juga disebut persamaan kuadrat berdasarkan jenis-jenis persamaan kuadrat tadi. Karena pangkat tertingginya 2, sekalipun persamaannya tidak lengkap. Ya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita mengacu pada jenis-jenis persamaan kuadrat ini. Jadi persamaan kuadrat yang ditampilkan dalam bentuk seperti jenis-jenis, ada persamaan kuadrat biasa, persamaan kuadrat murni, persamaan kuadrat tak lengkap, persamaan kuadrat rasional. Semuanya itu ada 4 poin ini disebut sebagai persamaan kuadrat. Aktivitas siswa yang kedua. Ubahlah persamaan di bawah ini ke bentuk umum persamaan kuadrat. Oke. Jadi untuk mengubah ini maka kita mengingat bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat yang kita tahu tadi, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, sekarang soal yang pertama. 3x kuadrat kurang 6x sama dengan 9. 3x kuadrat kurang 6x kurang titik-titik-titik sama dengan 0. Maka tinggal kita kurang berapa dari persamaan di atas ini. Nah, jadi dia bentuknya berubah sudah. 9 dipindahkan. Ya, jadi sini diisi dengan 9 ya. Oke, nomor 2. Negatif 12A sama dengan 2A kuadrat kurang 3. Akan disuguhkan pernyataan di bawah, tinggal kita kembangkan, kita isi titik-titiknya nih. Di sini hanya diketahui negatif 12A. Maka di ruas di sebelah kirinya, kiri min 12 ini adalah kita isi sama dengan 3 ya. 3 kurang 3 min, dia pindah tempat menjadi positif. Begitu juga ya, ini negatif 12A tetap ya. Berarti kalau ini juga dipindah ke sana maka jadi 12A. Maka dia berubah jadi min ya. Min 2A kuadrat. Oke, lanjut. 2Y kuadrat kurang 3Y sama dengan 1. Maka kita dapat mengubahnya, ini tidak ada yang diketahui, kita bisa mengubah seperti ini. Bisa juga 2Y kuadrat, saya copy saja ya, 2Y kuadrat kurang 1 sama ya.
Lanjut, 12 kurang 6P tambah 2P kurang P kuadrat sama dengan 0. Bagaimana membentuk persamaan kuadrat yang bisa kita ubah ya? Di sini yang pertama kita amati. Ada yang sejenis. Ternyata ada negatif 6 tambah 2P bisa kita sederhanakan. Karena pangkatnya sama, pangkat 1 ya. Nah, sehingga bentuk itu dapat kita ubah. Persamaan kuadratnya 12 kurang 4P. Gitu ya. Kurang P pangkat 2. Ya, seperti itu ya. P pangkat 2 lalu sama dengan 0. Ya. Selanjutnya, nah ini semua ini kalau kita lihat baik-baik maka persamaan kuadrat yang apa ya? Yang di jenis-jenis itu namanya kuadrat rasional ya. Nah, persamaan kuadrat rasional. Nah, yang berikut ini juga dapat kita rubah bentuknya atau kita pindahkan saja, bisa ke kiri bisa ke kanan. Misalkan saya pindah ke kiri, maka 6Y kuadratnya tetap karena dia berada di sebelah kiri ya, maka dia tetap. Lalu negatif 12Y-nya yang akan berubah jadi positif. Positif 12Y sama dengan 0. Nah, kalau model begini kan persamaan sudah persamaan tak lengkap. Begitu kan? Yang di jenis-jenis tadi. Persamaan kuadrat tak lengkap. Oke. Selanjutnya. 2X kurang 5Y kuadrat kurang 81 sama dengan 0. Di sini tiba-tiba muncul 4X kuadrat. Nah, itu dapat dari perkalian bentuk aljabar ya, kemarin suku 2 kali suku 2 itu ya. Sehingga kalau mau kita buat di kertas cakar misalnya, di kertas cakaran kita, maka kita akan tulis begini. 2X ya kurang 5 lalu kali lagi 2X kurang 5 tutup kurung. Nah, begitu kan penjabarannya. Nah, selanjutnya baru kita kalikan. Maka yang pertama 2X kali 2X, maka di sini menjadi 4X kuadrat ini. Nah, yang 4X kuadrat ini diperoleh dari 2X yang ini dikali dengan 2X yang ini ya. Jadinya 4X kuadrat. Nah, selanjutnya 2X dikali min 5. Nah, maka jadinya min 10X. Selanjutnya 5 ini. Min 5 kali 2X. Maka tetap min 10X. Lalu selanjutnya min 5 kali min 5. Positif 25. Ya. Nah, yang kita mau isi titik-titik di sini itu adalah ini min 10 kurang min 10X kurang 10X. Sehingga di sini jawabannya adalah negatif 20X gitu ya. Tambah 25. Nah, ini 5 kali min 5 positif. Lalu di sini titik siapa nih? Ya sudah diisi kurang 81. Kurang 81. Selanjutnya
ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 25 kurang 81 ini. 25 kurang 81 dapat berapa? Gitu ya. Oke. Sehingga 40x kuadrat tetap, min 20x tetap, kurang berapa nih? 81 kurang 25. Ya. Berapa ya? 6 atau 56. Min 56 ya, gitu ya. Negatif 56 sama dengan 0. Selanjutnya, jadi bisa ya, bisa diikuti diam-diam, serius, simak baik-baik langkah kerjanya. X kali X, X kurang 2 kali 3X tambah 5 sama dengan X kali X kurang 2. Nah, gitu ya. Bagaimana kita membuatnya? Maka di sini X kali 3X menjadi 3X pangkat 2 ya. 3X pangkat 2, lalu X kali X kali 5 positif 5X ya kan, negatif 2 kali 3X negatif 6X gitu, negatif 6X negatif 2 kali 5 negatif 10 gitu ya, kita tulis. Jadi satu persatu. Nah, sama dengan X kali X ya, X kali X ya, jadi X kuadrat. X kali X ya, X kuadrat. Lalu X kali min 2, min 2X, min 2X. Nah, selanjutnya kita pindahkan satu tempat. Kita pindahkan satu tempat. Maka ketika pindahkan X kuadrat ini pindah ke sana jadi kurang tuh, min. Maka 3 kurang 1 jadi 2X kuadrat. Nah, gitu ya, 2X kuadrat. Oke. Tambah. Sekarang lihat 5X kurang 6X. Nah, gitu ya, 5X. Atau ini pindah ke sini dulu. Min 2X pindah ke sini jadi positif 2X. Positif 2X tambah 5X 7X. 7X kurang 6X ya. Tinggal 1X ya. Tulis saja X gitu ya. Kurang 10. Oke deh, begitu saja. Kurang 10. Selanjutnya ikuti Bapak ya, sudah bisa paham. Selanjutnya di sini kita kalikan dua ruas ini dengan KPK dari X dengan 3. Ya, ini KPK-nya kita pakai apa ya? Kita kalikan saja ya. Misalnya 3X dalam kurung gitu. 3X dalam kurung gitu nih. Nah, oke. Kita copy saja. Ya, tutup kurung sama dengan 3X ya, keduanya dikali yang sama ya, kali itu. Nah, akan didapati ya,
gitu ya, akan didapati 3x kali x, maka di sini jadi 3x kuadrat. Kita copy saja. 3x kuadrat. Lalu 3x kali 8, 24x per x. 24x per x. Maka ingat perpangkatan bilangan pokok yang sama ya. Waktu pembagian, maka kedua pangkatnya dikurangkan. Maka jadilah sisa 24 gitu ya. Maka tambah 24 itu sama juga dengan 3x kali 4x, maka 12x kuadrat gitu. 12x kuadrat. 12x kuadrat terus 3x min 15x 15x ya, jadi min 15x. Oke, sehingga lalu bagi ya, bagi 15x bagi 3 dapatlah 5 ya. Oke ya. Jadi sama juga dengan boleh sampai di situ. Sampai di situ boleh, sehingga dapatlah bentuknya menjadi, misalnya dipindah ke kanan contoh, maka 12x kuadrat kurang 3, kurang 3, maka jadilah berapa? Kurang 3, 9 ya. Iya. Terus lalu oke, mantap. Begitu ya. Jadi itu pas sudah kita bisa mengubah bentuk persamaan itu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Lanjut, aktivitas siswa yang ketiga. Lengkapi kolom yang masih kosong dalam tabel di bawah ini. Bentuk umumnya ingat, ini bentuk umum. Bentuk umum persamaannya ingat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a itu koefisien dari x kuadrat, b itu koefisien dari x, c itu konstanta. Maka tinggal kita isi ini. Oke. Berdasarkan itu kita lihat, kita isi gitu ya. Maka di sini x kuadratnya 1, b-nya x kuadrat kurang x kurang 12 sudah. Maka cari nilai a di persamaan kuadrat ini 1, b-nya min 1, c-nya adalah min 12. Itu saja. Yang berikut, a-nya 1 ya, lihat persamaannya, b-nya itu 7, c-nya itu adalah 12. Sekarang yang ketiga, a-nya 1, ya, selanjutnya nomor 3, x kuadrat kurang 8 tambah p kali x tambah 16 sama dengan 0. A-nya positif 1, B-nya adalah
negatif 8 tambah B gitu ya, bisa. Lalu D-nya adalah positif 16. Yang berikut nomor 4. X kuadrat kurang 9M sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan kuadrat. Koefisien A-nya 1. B-nya negatif 9. D-nya adalah 0. Berikut, negatif X kuadrat tambah 81 sama dengan 0. Maka koefisien X kuadrat, dalam hal ini A-nya adalah negatif 1, B-nya 0, C-nya adalah 81. Lanjut. Yang berikut. Yang ini misalnya. 2X kuadrat kurang 10 kurang B sama dengan 0. Nah, untuk bentuk ini dapat kita sederhanakan misalnya, atau bolak-baliknya itu adalah, saya copy dulu yang ini ya. 2X kuadrat tetap. Sekarang saya posisikan B-nya ya. Min jadi positif ya. Positif B ya, gitu ya. Lalu baru kurang 10. Bisa dirubah bentuknya seperti itu. Sama dengan 0. Supaya memudahkan kita untuk menentukan koefisiennya. Sehingga A-nya adalah 2. B-nya adalah 1. C-nya adalah negatif 10. Berikut. Yang ketujuh. X kuadrat kurang A. Gitu. X kuadrat kurang A. Maka di sini koefisien dalam hal ini A-nya adalah 1. B-nya adalah 0. C-nya adalah A. Yang berikut ini. X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. A-nya 1. B-nya adalah negatif 3. C-nya 0. Itu. Yang ke-9. A-nya 3. B-nya 12. C-nya 0. Ya. Yang berikut. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Maka A-nya adalah A, B-nya adalah B, C-nya adalah 0. Gitu ya. Oke, itu kira-kira bagaimana sih kita menemukan atau mendapati koefisien daripada persamaan kuadrat yang disajikan. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya. Ayo kita belajar lebih lanjut. Bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat? Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 cara untuk mencari akar-akar dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi ingat, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara ya. Yang pertama namanya faktorisasi. Yang kedua namanya kuadrat sempurna. Yang ketiga namanya rumus kuadratis atau rumus ABC. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama faktorisasi. Bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi?
Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan